Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang gambar dekoratif ya, Nak ya. Kembali lagi kita belajar tentang ini. Kenapa sih Bu berulang-ulang terus? Nah, agar kalian hatam atau benar-benar paham apa yang dimaksud dengan gambar dekoratif. Nah, gambar dekoratif itu kan kemarin pengertiannya adalah gambar dengan corak atau dengan motif hias begitu ya. Pokoknya gambar yang indah yang dibuat seindah-indahnya begitu dengan kreasi tertentu. Nah, di sini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk gambar dekoratif. Nah, gambar dekoratif itu banyak sekali ditemukan pada benda karya kerajinan. Misalnya guci, lemari atau kain batik ya. Paling lazim ini kita sering lihat. Nah, gambar dekoratif memiliki tujuannya untuk membuat gambar dekoratif adalah memberi kesan indah pada benda yang digambar. Lalu, gambar dekoratif akan terlihat lebih indah jika diberi warna yang sesuai ya, jangan warnanya yang neon gitu kan, jadi kelihatan norak. Tapi kalau warnanya kalem itu bagus ya. Selanjutnya, bentuk gambar dekoratif juga beragam, misalnya bentuk hewan, ada bentuk tumbuhan ya, dan geometris gitu ya. Nah, sebentar, ini ya, kalau misalnya hewan dan tumbuhan itu disebut sebagai non geometris karena dia sisi-sisinya itu tidak simetris begitu ya. Kalau geometris itu dia sisi-sisinya itu mirip gitu. Nah, ini kita bisa lihat dulu dari motif hewan. Nah, jadi kan bentuknya ini berbeda, dari atas sini sampai sini itu berbeda ya, karena dia tuh tidak lurus sama semua begitu. Kalau geometris itu harus sama semua. Maka dari itu motif hewan dan tumbuhan itu juga itu dikatakan sebagai motif yang non geometris, karena tidak, non artinya tidak, geometris artinya tersusun dengan rapi begitu ya. Nah, di sini si motif hewan ini, hewan apa ya? Ini adalah motif hewan ikan ya, atau motif ikan. Nah, ini tidak geometris ya, makanya dibilang non geometris. Selanjutnya ini ada juga ya, ini yang ada gading terus ada belalainya, adalah ciri khas dari hewan gajah. Selanjutnya ini yang banyak dipelihara di rumah nih, yang lucu banget ini, namanya kucing. Oke, ini jadi ada motifnya, ada 3 ya di sini, beri contohnya. Ada ikan, yang ini ada gajah sama kucing. Selanjutnya, oke. Ada pula motif tumbuhan tadi ya, selain ada hewan, ada motif tumbuhan. Nah, motif tumbuhan ini, nah bisa bunga-bungaan, daun-daunan begitu. Tapi di sini contohnya nih kebanyakan variasi bunga dan daun ya. Nah, di sini ini sepertinya kalau Ibu lihat sepintas dari daunnya, dari mahkotanya ini, dia adalah ini mahkota ya. Kelopaknya, dari kelopaknya ini adalah bunga teratai. Begitu ya. Selanjutnya yang ini bunga khasnya Belanda nih sepertinya. Ini adalah bunga tulip. Ya. Selanjutnya yang ini Ibu dulu suka banget metikin bunga ini. Ini namanya bunga kembang sepatu. Begitu. Jadi ini ada motif tumbuhan ya, kamu lihat ini kan tidak simetris ya. Tidak berurutan dengan rapi begitu. Dia punya bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Tuh, ya kan? Selanjutnya ada motif geometris. Nah, motif geometris ini ya selain hewan dan tumbuhan itu, dan mereka bentuknya tuh selalu berulang, teratur dengan rapi. Yang ini kita bisa lihat pola segitiga ya di sini tuh. Nah, ada corak segitiga gitu berulang nih, pasti ketemu lagi yang sama ini. Ini nanti ada di sini lagi, seperti itu. Lalu yang ini, nah ini pada batik juga kita bisa lihat yang kayak gini juga ada ya. Nah, ini dia nih lurus kayak gini kan, lurus. Nah, lalu yang ini bentuk kubus ya, kubus atau ada juga nih ini dia kayak 3 dimensi ya, seolah-olah kayak 3 dimensi. Nah, ini seperti kubus ya, atau kotak begitu. Nah, kita lanjut lagi, di bawah adalah
motif pada kain batik. Nah, kan rata-rata ada yang geometris, ada yang non geometris. Kalau ini geometris ya, ini bentuknya ada kayak lingkaran, ada kayak garis bergelombang gitu. Kalau yang ini sepertinya ini daun ya, ini daun-daun bunga gitu warna kecoklatan, tapi Ibu kurang paham ini gambar apa, tapi yang jelas ini kayak gambar padi pintas ya kayak gambar padi nih atau kapas mungkin. Nah, Ibu kurang paham. Selanjutnya yang ini, nah jelas ya, ini seperti yang di atas adalah motif gajah. Jadi yang geometris cuman ini ya, ini geometris, ini non geometris juga. Nah, sedangkan untuk unsur-unsur seni rupa dalam gambar dekoratif, nah kemarin kan Ibu sudah berikan yang lengkap, tapi ternyata itu untuk kelas atas ya. Sedangkan yang kalian pelajari hanya garis, bidang atau bentuk ya, dan warna. Jadi kalau garis kemarin kan ada garis lurus, garis yang ke atas atau vertikal, ada garis horizontal yang mendatar, ada garis yang melengkung, zigzag seperti itu ya. Nah, kalau bidang atau bentuk itu dia bisa bentuknya segitiga kayak tadi, ada yang bundar kayak gitu, atau yang bulat, ada yang bentuknya lingkaran gitu ya, ada yang bentuknya segi empat, ada macam-macam ya, bentuk tak beraturan juga ada. Nah, sedangkan warna ada warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Seperti misalnya kalau warna primer kemarin ada merah, kuning, hijau, merah, kuning, biru. Sedangkan warna sekunder itu percampuran antara warna-warna primer, misalnya merah dan kuning ya, berubah menjadi jingga. Terus merah ketemu biru menjadi ungu, kuning ketemu biru menjadi hijau. Nah, jadi sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu, semoga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye bye.